dan memberikan sekeranjang berisi ikan dan roti. Dengan mujizatnya, Yesus mencukupi kebutuhan makan 5.000 orang. Ia memandang ke surga dan berterima kasih kepada Allah. Salam literasi. Ya. Dengarannya. Halo, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi Kerin. Perkenalkan, nama saya Maria Kerin. Judul buku yang saya baca pada hari ini yaitu Malaikat Datang ke Nazaret. Penulis bukunya adalah Anthony Knopf. Isi bacaan yang saya baca yaitu seorang malaikat datang ke Nazaret pada suatu hari di musim dingin. Ia melihat 4 ekor hewan tengah menyantap jerami. Seorang malaikat berkeliling dari dan untuk memilih hewan lembu yang paling besar dan gemuk untuk dibawa ke Bethlehem. Lalu ia memilih dari 4 ekor lembu tersebut dan membawanya ke Bethlehem, dijadikan untuk kurban kepada Tuhan Yesus atau sebagai persembahan kepada Tuhan Yesus. Saya membaca dari halaman 4 sampai halaman 12. Terima kasih, salam literasi. Judul yang saya baca buat situs gaul dengan jumlah. Penulis Lukas Setia Putra. Isi buku menciptakan website secara tepat telah menjadi tren dalam dunia maya. Jumlah merupakan sistem manajemen konten yang sangat digemari. Ini memberikan gambaran secara mudah untuk membangun website interaktif secara cepat dan tepat. Sekian, terima kasih. Salam literasi. Dari kelas 1. Ya. Saya membaca buku berjudulkan Sumber Daya Alam. Isi bacaannya adalah, menurut sejarah negara, sumber daya alam adalah unsur-unsur yang ada di lingkungan alam, baik secara fisik ataupun hayati yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Manfaat sumber daya alam yaitu sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak dan bumi. Sebenarnya minyak bumi, pembangkit listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari, dan bahan pangan dan sandang, misalnya padi dan kapas. Oke, sekian dan terima kasih. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Apa ini Bu? Perkenalan dulu ya. Boleh, setiap ngomong itu sebaiknya itu supaya biasa. Perkenalkan, saya Nafia Putri ingin membacakan literasi menyingkapi rahasia pacaran. Penulis Syarifuddin Sapaan. Memahami makna pacaran. Pacaran merupakan model hubungan pria dan wanita yang dibangun di atas dasar saling memiliki, saling suka, saling mencintai, saling memahami, dan saling mengasihi dalam rangka memperturutkan gejolak jiwa berupa cinta dan asmara yang membara di dalam hati yang dilakukan secara intim. Dampak pacaran. Dampak pacaran dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni dampak positif dan negatif. Dari 2 dampak tersebut, yang paling banyak adalah dampak negatifnya. Dampak positifnya sangat sedikit. Kalau dibandingkan, tampak seperti perbedaan gunung dengan kerikil. Karena itu dampak positif tidak perlu dijelaskan. Terima kasih. Salam literasi. Judul Aku Anak Jujur, penulis Ani. Aku Anak Jujur menceritakan seorang adik bernama Gaga yang memiliki sifat jujur. Dalam seri buku ini menceritakan bahwa pensil Kiki, kakak dari Gaga, entah kemana. Kiki kemudian menemukan pensilnya ada di kamar Gaga dan tak lama setelah itu ia menangis karena pensilnya sudah pendek. Lantas Gaga datang dan membawa pensil baru. Gaga pun meminta maaf dan menjelaskan secara jujur bahwa ia sedang mempelajari pensil merah. Anak jujur berbudi luhur, tak pernah berdusta, selalu mengungkapkan kenyataan. Salam literasi. Salam. Misalnya seperti akhir ini, tadi saya membaca buku Tambelo, Kembalinya Si Burung Camar, yang ditulis oleh Lady T. Isi buku yang saya baca itu dari halaman 1 sampai 6. Diceritakan ada seorang laki-laki bernama Roni yang sedang mengajar murid-muridnya. Namun saat itu sedang turun hujan sangat deras disertai angin yang berhembus, membuat murid-murid Roni terpaksa belajar dalam kedinginan dikarenakan bangunan sekolah yang terdapat kebocoran, sehingga air hujan membasahi buku dan seragam para murid. Roni yang melihat itu pun memberi kata-kata motivasi untuk menyemangati murid-muridnya. Kemudian di lain hari, Roni melakukan perjalanan untuk menonton festival Kamoro Kakuro. Terima kasih. Salam literasi. Ini saya akan membacakan judul yang berbaca Ada Duka di Wideng. Penulis Jazimah Al-Muhyi. Isi 15 bab 180 halaman.
Akta adalah seorang siswa SMU Widya Bangsa yang memiliki sifat ceria, selalu bersemangat, pantang menyerah, ambisius, dan sulit kompromi dengan hal-hal yang menurutnya berlawanan dengan ajaran agama. Belakangan ini kabar burung tengah bertiup kencang di Wibeng. Beberapa persoalan pun muncul silih berganti. Dimulai dengan kabar meninggalnya biksu, kisah cinta murid dengan gurunya. Persoalan serius mengenai jilbab kodok, pertemuan dengan teman lama yang akhirnya justru membuat Akta bad mood selama berhari-hari. Heboh KLP yang menggemparkan seluruh isi sekolah sehingga membahas peliknya masalah seks bebas atau seks pranikah yang marak terjadi di kalangan remaja. Salam literasi. Judul buku Kamus Pintar Fisika, penulis Nur Hidayati. Jadi si buku ini saya membaca dari halaman 1 sampai 12. Ada abad-abad keadaan antistantu, ada keadaan Klinster. Saya akan menjelaskan salah satunya. Keadaan dasar keadaan atom dengan tenaga terendah yang dapat memiliki juga disebut keadaan takseran atom atau atomic ground state. Sudah, sekian, terima kasih. Terima kasih. Salam literasi. Yang saya baca Pancasila di antara ideologi besar dunia. Penulis Wahyudi Jajang. Pengertian ideologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2002, ideologi mempunyai 3 arti. Pertama, ideologi adalah kumpulan konsep dan sistem yang menjadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan alat dan tujuan kelangsungan tubuh. Kedua, ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ketiga, ideologi adalah paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Terima kasih. Salam literasi. Nama saya Santi Febriani. Judul buku yang saya baca adalah Pramuka Pandega. Penulis Anis Ilahi Wahdati, SPD MSI. Isi buku, Pandega adalah anggota muda Gerakan Pramuka berusia 21-25 tahun, yang juga disebut senior rover. Pembinaan Pramuka Pandega harus sejalan dengan karakter individu dewasa muda, yaitu adanya pengakuan akan eksistensinya, ingin berguna bagi komunitas sosialnya, pantang menyerah, teguh dan ulet dalam memperjuangkan ide dan cita-citanya, serta mandiri dalam menghadapi persoalan. Salam literasi. Salam. Jadi saya kelas 11-1, buku yang saya baca Sejarah dan Pendidikan Kepramukaan. Penulis Suyahman. Pangkatnya nanti nggak bisa baca. Isi bukunya itu saya baca di latar belakang Bapak Pramuka, yaitu Lord Baden-Powell lahir di London, Inggris pada 22 Februari 1857 dengan nama lengkap Robert Stephanus Smith Baden-Powell. Ayah Baden-Powell adalah Profesor Domin Baden-Powell, seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris, sementara ibunya bernama Henry Grace Smith, seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yang terkenal, yaitu William Smith. Salam literasi. Saya dari kelas 11. Judul buku yang saya baca Minyak dan Lingkungan. Saya baca dari halaman 1 hingga 8. Nama penulis Suren Martin. Minyak di sekitar kita. Minyak berperan penting dalam kehidupan kita. Kita bergantungan pada minyak untuk memasak dan mencuci, membuat cat dan plastik, dan untuk menjalankan mobil dan kapal. Ada berbagai jenis minyak, tetapi masing-masing masuk dalam salah satu dari 3 kelompok berikut, yaitu minyak mineral, minyak hewani, dan minyak nabati. Minyak dari tumbuhan dan hewan. Minyak nabati yang paling umum berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti bunga matahari, kacang, dan minyak zaitun. Minyak hewani berasal dari lapisan lemak di bawah kulit atau organ tubuh seperti hati. Minyak tumbuhan dan hewan kaya akan minyak dan lemak.
yang digunakan sebagai cara untuk menyimpan energi. Menanam dan manen. Di seluruh penjuru dunia, hewan dan tanaman dibudidayakan, dikembangkan untuk diambil minyak dan lemak yang dikandungnya. Salam Salam literasi. literasi. Terima kasih. Judulnya Foreign Based English, pedoman belajar bahasa Inggris. Penulis B.A. Wrightian. Bahasa Inggris standar atau bahasa Inggris standar. Selama ratusan tahun ini, bentuk standar bahasa Inggris telah berkembang dan saat ini bahasa Inggris telah digunakan di seluruh dunia oleh juta-juta orang. Bahasa Inggris ini juga diajarkan kepada siswa di belahan dunia ini yang semakin sering menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, seperti India, Kenya, Nigeria, dan Myanmar, karena diucapkan dan ditulis oleh orang yang memiliki prestis sosial politik, bahkan dengan perbedaan vocabulary atau kosakata, action, dan idiom yang berbeda, memastikan pemahaman dari sebanyak mungkin pemilih. Standar English merupakan bahasa Inggris yang tertulis, digunakan dalam surat bisnis, laporan resmi, novel yang serius, dan kolom utama koran, serta bahasa Inggris lisan yang digunakan saat wawancara kerja dan dokumenter di televisi. Bahasa Inggris di dunia. Standar English yang kita kenal saat ini muncul pertama kali ketika dialek East Midland digunakan oleh Chaucer di abad 14 di bukunya Canterbury Tales. Bentuk bahasa Inggris memperoleh prestis sosial dan politik yang besar dan menjadi basis bahasa Inggris modern sejak sekitar abad 15 saat pengaruh dan kekuatan politik Inggris berkembang dan tersebar ke seluruh dunia. Salam literasi. Terima kasih. P5 dari kelas 11 izin akan melakukan kampanye anti korupsi dan anti narkoba. Ya, proyek P5 dari kelas 11 tahun ini adalah bagaimana SMA 1 sebenarnya itu bebas korupsi, bebas narkoba, dan bebas bullying sebenarnya. Memang satu kelas bullying tidak bisa ikut karena mereka masih narkoba. Jadi ada dua kelompok yang akan berpresentasi di sini. Yang pertama itu anti korupsi dan juga nanti anti narkoba. Mohon kesediaan kakak-kakak kelasnya bisa mendengarkan dan nanti kalau ada hal-hal yang tidak dipahami boleh ditanya. Baik, saya perkenalkan kelompok pertama, kelompok anti korupsi. Mana tadi? Kan teman-teman. Ya, kelompok anti korupsi kelompok 2, kelompok Pia Baladila dan teman-teman silakan. Menjelaskan apa itu anti korupsi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dan apa itu anti korupsi? Anti korupsi yaitu semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Dan apa faktor-faktor penyebab korupsi? Faktornya yaitu adalah keserakahan, kesempatan perhitungan, dan pengungkapan. Dan bagaimana cara mencegah terjadinya korupsi? Yaitu dengan memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat, pemberlakuan kewajiban laporan, transaksi keuangan tertentu, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan, dan fungsi publik. Apa dampak korupsi di Indonesia?
ada 3. Saya. Baik, perkenalan nama saya Jessica. Saya ingin bertanya, sebutkan langkah-langkah untuk mengatasi korupsi. Terima kasih. Pertama itu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Memperkuat Mahkamah Agung dan Dia bekerja di suatu tempat usaha, terus dia mengambil uang tersebut dan korupsi. Terima kasih. Baik, kakak menjawab. Jadi itu termasuk korupsi. Jadi korupsi itu memang bukan hanya mengambil uang milik negara, tapi juga berbagai tempat. Entah itu dia bekerja di kantor, misalkan dia menjadi bendahara kantor nih. Nah, dia korupsi itu uangnya sekian untuk dana sekian, tapi dia mengambil sekian.